Sekarang waktunya kita menginterpretasikan atau membaca EKG. Apa aja sih yang harus kita baca? Pertama, mungkin kita harus tahu iramanya, sinus atau tidak. Kemudian kita harus tahu rate-nya atau kecepatan dari impulsnya, berapa kali per menit. Kemudian aksisnya atau arah listriknya, normal atau tidak. Kemudian kalau kita lihat pertama dari depan gelombang P dulu. P-nya normal atau enggak? Apa P mitral atau P pulmonal? Setelah gelombang P kita lihat segmen PR. PR ini bisa memanjang, bisa memendek. Biasanya kalau ada gangguan di PR, itu gangguannya di AV node. Setelah PR, kita lihat QRS. Nah, QRS itu kita lihat lebar atau sempit. Nah, terus selain lihat lebar sempitnya juga lihat bentuknya. Ada Q patologis, atau R aksen, atau S aksen. Nah, setelah itu kita lihat segmen ST. ST itu ada deviasi, bisa depresi, bisa elevasi. Nah, kemudian kita lihat morfologi atau bentuk gelombang T. Biasanya pada gelombang T ini kalau terlalu tinggi atau ada terbalik itu ada masalah. Biasanya masalahnya di elektrolit atau penggunaan obat. Terus kita lihat ada tidak gelombang U. Terus kita lihat yang lain-lain. Nah, kita ingat-ingat dulu nilai normal. Nah, nilai normal PR itu 0,12 sampai 0,2 atau kira-kira 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Sementara QRS itu lebarnya 0,04 sampai 0,12 atau kira-kira 1 kotak kecil sampai 3 kotak kecil. Dan aksis yang normal itu min 30 sampai 110. Dari tadi kita belum bahas aksis. Nanti kita akan bahas aksis itu apa dan apa gunanya. Untuk interpretasi EKG dasar, supaya tidak ada yang terlewat, kita ada singkatan, yaitu RRAHII++. Apa itu? Yang pertama R-nya adalah rhythm atau irama. Ada sinus atau non sinus, apakah block atau aritmia, kemudian rate atau kecepatan, kemudian aksis atau arah, kemudian hipertrofi, ada iskemia atau tidak, ada infark atau tidak, dan plus, maksudnya kelainan lain selain RRAHI ini. Yang pertama kita akan bahas itu rhythm dulu atau irama. Sinus atau tidak. Artinya sinus itu irama yang dimulai dari SA node. Jadi kalau bukan dari SA node dianggap non sinus. Atau tidak sesuai dengan jalur SA, AV dan berkasis, itu juga disebut non sinus. Ada irama tambahan juga termasuk non sinus. Nah, sinus itu ingat tadi SA node itu rate normalnya 60 sampai 100, iramanya reguler atau dibilangnya interval R ke R itu konstan dan selalu negatif di AVR karena arahnya berlawanan dengan aliran listrik dari SA ke AV ke berkasis, dan positif di rate 2 karena arahnya searah dengan arah listrik dari SA ke AV ke berkasis. Dan ini yang paling penting, yaitu gelombang P harus diikuti oleh QRS. Jadi kalau ada P tanpa QRS atau QRS tanpa P, itu juga non sinus. Ini contohnya. Kita lihat rate-nya 60 sampai 100. Iramanya reguler. Lihat dari mana jarak R ke R selalu sama atau konstan. Nah, terus gelombang P diikuti oleh QRS. Interval PR normal. Gelombang QRS lebarnya juga normal. Nah, kalau selain irama sinus itu bisa ada irama block atau irama aritmia. Bisa terlalu cepat, tachyarrhythmia, atau terlalu lambat, bradyarrhythmia. Nah, ini kita lihat lagi irama EKG yang normal. Langsung saja kita lihat di lead 2 dan AVR. Lead 2 positif, di AVR negatif. P diikuti oleh QRS, kemudian jarak R ke R selalu reguler atau konstan. P ke R jaraknya atau PR interval normal,
QRS duration juga normal. Ini namanya irama sinus. Berikutnya menghitung rate atau kecepatan. Jadi setelah rhythm, rate. Normalnya 60 sampai 100. Tadi kalau lebih cepat dari 100 berarti takikardi. Kurang dari 60 berarti bradikardi. Bagaimana cara menghitung rate pada EKG? Pada mesin-mesin EKG yang terbaru biasanya sudah ada rate-nya, jadi kita tidak perlu menghitung. Lihat aja di EKG-nya biasanya berapa rate-nya, berapa beat per menit. Tapi kalau tidak ada atau tidak ada keterangan, biasanya kita hitung dengan rumus seperti ini. Cara pertama, lihat kotak besar. Jadi 300 dibagi jumlah kotak besar. Jadi R ke R, jarak antara satu R ke R yang lain dihitung berapa kotak besar, baru 300 dibagi jumlah kotak besar. Atau 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Itu jarak R ke R dihitung ada berapa kotak kecil, 1500 dibagi jarak R ke R dalam kotak kecil. Tapi ingat syaratnya kalibrasi harus 25 mm per second. Nah, kemudian cara ketiga, kalau kita punya irama yang irregular. Nah, pada dua cara di atas, 300 dan 1500 itu adalah catatannya rate-nya harus reguler. Kalau irregular, artinya apa irregular? Jarak R ke R itu tidak sama. Kadang jauh, kadang dekat, kadang dekat banget, kadang jauh banget. Nah, itu kita gunakan 6 detik. Jadi jumlah QRS dalam 6 detik dikali 10. Ingat, waktu pelajaran kalibrasi, berapa kotak untuk bisa sampai 1 detik. Satu kotak kecil 0,04. 5 kotak kecil berarti 0,2 detik. Berarti 5 kotak kecil adalah satu kotak sedang. Satu kotak sedang dikali 5 itu 5 kotak sedang sama dengan satu kotak besar. Jadi 0,2 dikali 5 sama dengan 1 detik. Jadi satu kotak besar 1 detik. Gimana caranya supaya dapat 6 detik? Ambil 6 kotak besar. Jadi dapat 6 detik. Hitung jumlah QRS-nya dikali 10. Kalau kamu merasa bingung, tenang aja, nanti kita akan ada contoh bagaimana cara menghitungnya. Nah, kalau saya ketemu rate yang normal, saya lebih suka pakai cara yang ini, lebih cepat. Lihat caranya. Ingat angka berikut ini ya, 300, 150, 100, 75, 60, dan 50. Maksudnya apa? Lihat jarak R ke R. Tapi ingat syaratnya pakai cara ini, berarti reguler. Syaratnya harus reguler. Berarti kalau 5 kotak kecil atau satu kotak sedang 300, 10 kotak kecil 150, 15 kotak kecil 100, 75, 60 dan seterusnya. Pada gambar ini kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak sedang atau 25 kotak kecil, maka rate-nya kira-kira 60 kali per menit.